Oke guys, kita kembali lagi di review game Wild Hunter ini yang hari ketiga. Nah, di sini kita akan mereview game ini, pengalaman saya bermain game ini selama 3 hari, dan nanti di sini akan saya jelaskan beberapa pertanyaan, diantaranya kenapa saya nggak punya sistem kode paket itu, kenapa saya tidak punya. Yang kedua, apa perbedaan VIP 10 dengan SVIP 1. Kemudian nanti juga saya akan menampilkan 4 kode paket yang terbaru, dan yang terakhir itu kelemahan dalam permainan Wild Hunter ini. Oke, langsung saja kita masuk ya guys. Oke, login game. Nah, ini udah agak pakai bajunya udah agak minim dia guys, gara-gara dia dapat baju yang SR. Di hari yang ini ada yang terbaru ya. Nanti kita back dulu ya. Nah, di hari yang ketiga ini CSP nya udah 4,49 M, yang mana yang kemarin itu hanya sekitar 3,4 M. Jadi ada yang tanya nih, Bang, kenapa saya nggak punya kode paket? Biasanya di YouTube ada, tapi kenapa saya nggak punya? Itu biasanya yang pengaturan yang penukaran paket ini di sini nih, itu belum muncul kalau fitur atau level di permainan Wild Hunter ini belum sampai level yang ditentukan, biasanya level 101 guys. Jadi kalau level 101 baru muncul fitur paket penukaran kode paket yang sini. Biasanya belum ya. Nah, yang kedua itu ada yang tanya, apa beda VIP 10 dengan VIP 1 contohnya. Ada perbedaannya, dan perbedaannya cukup signifikan. Yang pertama, peningkatan CP itu lebih kurang, dan yang kedua itu biasanya itu ini nih, di pengaturan seperti ini. Misalkan kita ke ini, ke bos rahasia ini. Nah, kalau dia VIP 10 yang dia tidak pernah top up sama sekali, itu tuh dia untuk yang saat ini tambahan untuk beli harian ini dia tidak ada. Jadi contohnya kalau misalkan kita meningkatkan CP, kemudian kita pergi nih, itu kan ya kesempatan dengan tidak cukup tingkatkan level SVIP. Kalau misalkan kita top up sekali, itu kita dapat kesempatan 1 kali. Nah, kalau misalkan kita naik lagi ke SVIP 6, itu ada peningkatan lagi. Jadi ada perbedaan yang cukup mencolok ya untuk ini, perbedaan VIP 1 dengan VIP yang tidak top up sama sekali dengan SVIP 1. Mungkin itu. Nah, kalau untuk cara tingkatin CP tetap aja ya. Kita tetap bermain apa yang contoh harian ini itu terus kita gunakan. Kemudian kalau misalkan yang ada rune itu terus berlangsung terus ya. Nah, ini ada muncul ini rumah bos, terus kita klik aja ya, sampai saya punya kesibukan masing-masing, jadi tidak terlalu fokus. Nah, untuk kode paket, oke, kita tes ya guys. Ada 4 ini kode paket yang terbaru ya, kita lihat kira-kira apa aja dia. Jadi kode paket yang pertama itu ini dia, MAG 888. Oh, kode paket sudah dipakai. Oke, berarti bisa ya guys ya. MAG 888 kode paket sudah dipakai. Oke. Kemudian yang lain lagi ini SVIP 888. Oh, penukaran berhasil. Apa itu kira-kira ya? Oh, ternyata jam 800 koin 1 M, lumayan nih. Kemudian ini untuk pengawalan perempuan. Oke, kita klaim ya. Oke, bisa ya. Kemudian yang tadi udah yang pertama MAG 88, SVIP 88. Ini yang ketiga ya guys ya. SVIP 999. Oke, penukaran berhasil. Iya. Apa nih?
Oh, dapat harta gear ya. Kita klaim dan 900 gem lumayan. Kemudian yang terakhir. Oh, kode paket juga sudah dipakai. Berarti ada 4 ya. Yang terbaru yang di luar daripada video yang telah saya posting di YouTube. Berarti ada 4 paket. Nah, itu paket-paketnya. Terus yang keempat ini. Kira-kira kelemahan dari Wild Hunter ini apa ya? Ada sih beberapa kelemahan. Ini diantaranya ini guys. Jadi di game ini kita itu diminta untuk seperti terus pantengin waktu. Lihat itu, waktu eventnya ini. Nah, di game ini nih kita seperti seharus tepat waktu. Nantinya waktu eventnya harus kita lakukan seperti pengawalan waktu. Terutama yang kita agak repot itu, kalau kita punya kesibukan itu untuk seperti di harta kota nih. Ini di harta kota, di harta kota itu kan hadiahnya banyak. Tapi dia pukulnya itu terlalu mepet deh guys. Pukul 21.30 sampai 21.50. Dan sementara kalau orang-orang agak punya kesibukan itu kurang bisa memperhatikan waktu, sehingga untuk kenaikan CP-nya itu lebih lambat dibandingkan orang yang memang mantengin game ini 24 jam guys. Jadi itu sih agak kekurangannya untuk bagi yang agak tidak fokus dalam game ini. Tapi bagi yang fokus dia akan cepat, peningkatan CP-nya itu akan lebih cepat. Oke. Itu aja guys. Review hari ketiga. Ya, CP 449M kalau untuk guild. Tetap ya, bahkan ada anggota guild yang ternyata CP-nya itu lebih tinggi dari saya guys. Ini di poin rahasia ini. Nah, rahasia ini bahkan dia ini P10, artinya dia tidak pernah top up sama sekali. Oh, ada kuda setnya guys. Oke, udah Black Dancer Miracle Ink, dia udah CP-nya itu sekitar ini ya guys. CP-nya itu 4741. Berarti dia rajin main guys. Oke, mungkin itu saja review hari ketiga kali ini. Sampai jumpa di Game of Serisa. See you.